Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bimo Eka Prastio dengan NIM G2011087. Di sini saya akan sedikit membahas gambaran umum mikrososiologi utama kontribusi di bidang sosiologi komunikasi. Sosiologi modern yaitu di mana menganalisis suatu komunikasi yang mempunyai elemen yang mengikat pada setiap masyarakat. Meneliti komunikasi dalam kehidupan sosial itu tidak selalu ada, di mana secara sosial yang sudah berkembang seiring meningkatnya signifikasi mikrososiologi telah mengorbankan makrososiologi. Itu terjadi dari awal abad ke-20 hingga saat ini. Max Weber pernah mengusulkan bahwa di mana tindakan sosial itu sebagai subjek dasar penelitian sosiologi. Nah, tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor sosial yang memperhitungkan anggota masyarakat lainnya dan diarahkan kepada mereka. Jadi, di mana tindakan sosial ini saya contohkan seperti tim bedah rumah. Nah, tim bedah rumah itu memiliki salah satu aktor sosial yaitu mandor. Mandor tersebut menyuruh para anggotanya, anggota tim bedah rumah untuk merenovasi rumah salah satu warga di desa tertentu. Nah, itu juga bagian dari inisiatif dari dinamika sosial. Tindakan sosial mencakup perilaku aktor sosial lainnya serta interpretasi subjektif yang diberikan kepada mereka, dan karenanya tindakan sosial memiliki dimensi refleksif. Secara khusus itu adalah tindakan yang sesuai dengan interpretasi aktor dan peristiwa sosial. Sosiologi melihat komunikasi sebagai tindakan sosial yang ditujukan untuk saling pengertian satu sama lain. Tindakan sosial juga berbeda dengan komunikasi, tidak selalu mencakup saling pengertian. Komunikasi juga adalah jenis tindakan sosial tertentu. Nah, tindakan sosial itu diambil atas dasar tujuan yang diinginkan dan orientasi untuk realisasinya. Komunikasi juga disebut sebagai tindakan sosial. Nah, tindakan komunikasi sebagai tindakan bersama. Nah, apa sih tindakan bersama itu? Tindakan bersama adalah bentuk tindakan kolektif yang lebih besar yang dibentuk oleh penyatuan lebih dari satu perilaku individu. Jadi di mana tindakan bersama itu digabungkan atau dikolektifkan dengan cara bekerja sama. Contoh seperti PT Semen Tiga Roda dengan PT Adimik. Itu ada dua orang yang melakukan kolektif secara besar-besaran gitu, melibatkan semua anggotanya gitu. Menurut Austin ada tindak tutur. Nah, tindak tutur adalah pertunjukan dan karena itu disusun oleh pertunjukan dan tindakan. Jadi fungsi dari tuturan itu segalanya adalah untuk memungkinkan ekspresi subjek sosial melalui dua dimensi. Nah, dua dimensi itu apa aja sih? Ada dimensi lokatif dan dislokatif. Sementara dimensi lokatif itu mengacu pada makna literal dari kata-kata yang digunakan. Sedangkan dimensi dislokatif secara khusus menekankan pada dimensi metaforis, transmisif, dan tindak tutur. Contoh dari tindak tutur sendiri tuh kayak gimana sih? Nah, contohnya itu seperti saya menanyakan kepada teman saya itu bagaimana kabarnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu teori Austin tersebut dikembangkan oleh Shirley John. Cuman Shirley John membuat sedikit perbedaan yang serius antara bahasa sebagai seperangkat simbol dan ucapan sebagai perwujudan simbol-simbol. Itu dalam kehidupan sosial. Subjektivisasi adalah proses di mana kita mengadopsi konsep-konsep dominan dalam bahasa sebagai milik kita sendiri, atau bisa disebut sistem nilai yang dominan sebagai sistem nilai kita sendiri. Nah, selain itu, pragmatisme universal mengacu pada makna dan fungsi metaforis dari pidato. Bagi Habermas sendiri, dengan memenuhi syarat-syarat validitas formal yang meliputi pemahaman, tuturan ditumpahkan ke dalam komunikasi, yaitu pragmatisme formal ditujukan atau dimasukkan ke dalam pragmatisme universal. Nah,
Tindakan sosial adalah makna yang melekat untuk mendefinisikan situasi di mana ia beroperasi dalam interaksi. Penekanan ditempatkan pada hubungan yang diberlakukan untuk didirikan pada saat dua aktor bertindak secara bersamaan mengenai satu sama lain. Interaksi sosial juga bersifat konstitutif dalam kaitannya dengan tindakan sosial. Kita dapat membedakan antara dunia subjek, yaitu aktor sosial yang aktor sosial yang melekatkan makna, dan dunia objek yang diberi makna. Fenomenologi sebagai arah filosofis yang diterima dalam ilmu sosial, khususnya dalam sosiologi dan psikologi. Sosiologi yang mengenal fenomenologi kehidupan sosial terlibat dalam memecahkan teka-teki objektivisasi pengetahuan. Nah, lalu ada pendekatan fenomenologi untuk komunikasi. Pendekatan fenomenologi atau fenomenologi telah membangun beberapa konsep, yaitu salah satunya tipifikasi yang dapat didefinisikan sebagai klasifikasi pengetahuan dan maknanya. Proses tipifikasi adalah pusat komunikasi di mana aktor sosial secara praktis terlibat dalam dunia sosial. Lalu ada stok pengetahuan. Stok pengetahuan itu adalah kumpulan pengetahuan dan pengalaman kolektif yang membentuk kesadaran kolektif. Jadi di mana stok pengetahuan itu ketua dalam satu organisasi menceritakan gitu pengalamannya terhadap anggota-anggotanya, di mana ketika ketua menceritakan pengalamannya tersebut, itu membuat para anggotanya itu mempunyai motivasi untuk semangat dan ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan. Nah, itu juga dibangun melalui komunikasi dengan anggota masyarakat lainnya dalam berbagai pengaturan sosial. Lalu ada intersubjektivisme, yaitu adalah ruang simbol yang dapat dikenali dan dipahami. Nah, intersubjektivisme juga menghubungkan pengetahuan makna, pemahaman masa lalu, situasi saat ini, dan harapan masa depan, di mana itu memberi ruang bagi aktor sosial untuk memiliki perspektif subjektif dalam mengamati hal-hal di dunia sosial yang umum dan intersubjektif. Schultz menyimpulkan bahwa konstruktivisme sosial adalah salah satu bidang di mana fenomenologi diterapkan. Dengan cara ini, intersubjektivitas berkontribusi pada objektivisasi realitas subjektif individu. Nah, konsekuensi makrososiologis komunikasi. Nah, tindakan komunikasi adalah yang utama dalam arti bahwa orang yang pertama-tama memahami melalui komunikasi. Jadi, orang itu pertama-tama memahami suatu tindakan itu dengan cara berkomunikasi, dan kemudian mengembangkan tindakan tersebut atau tindakan instrumental, di mana komunikator menggunakan lawan bicara sebagai instrumen. Nah, tindakan komunikatif sebagai tindakan rasional dengan memodifikasi kriteria yang menurutnya rasionalitas tindakan sosial ditentukan. Tindakan sosial adalah hubungan antara pikiran dan pengetahuan. Dengan demikian, tindakan rasional tidak hanya hubungan antara tujuan dan alat untuk pencapaiannya, tetapi tindakan rasional dapat berorientasi pada pemahaman simbol apapun. Dengan demikian, bukan hanya orang yang rasional yang dapat menyelesaikan tugas tertentu, tetapi juga orang yang terampil mengetahui cara menggunakan bahasa. Tindakan praktis adalah setiap tindakan yang dilakukan aktor sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan makna yang mereka berikan kepada mereka. Oleh karena itu, etnometodologi menyarankan metode 3 langkah untuk mengeksplorasi tindakan praktis. Langkah pertama itu melanggar aturan kehidupan sehari-hari. Jadi melanggar kehidupan sehari-hari itu kayak gimana sih? Kayak sekolah nih, melanggar aturan sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, itu menurut saya langkah yang
langkah melanggar aturan kehidupan. Lalu ada langkah kedua di mana mengamati ciri-ciri aturan sosial. Jadi langkah kedua itu mengamati nih ciri-ciri aturan sosialnya bakal berubah apa tidak jika saya gitu sebagai siswa melanggar aturan sekolah gitu. Lalu ada langkah ketiga, di mana langkah ketiga itu mengamati upaya merekonstruksi tatanan sosial. Jadi di mana langkah ketiga ini kita melihat dulu tatanannya itu seperti apa gitu. Lalu komunikasi juga adalah bentuk di mana aturan-aturan kehidupan sehari-hari ini ada gitu. Karena komunikasi berubah secara sementara dan terus-menerus, aturan-aturan ini atau aturan-aturan tersebut bersifat sementara gitu. Analisis percakapan itu membedakan antara bahasa formal dan informal atau praktis gitu. Sementara di mana bahasa informal itu kurang terstruktur dan terkoordinasi, lebih dekat interaksi antara aktor sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.